Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Hingga saat ini jumlah korban meninggal temukan sebanyak 5 orang. Harga daging ayam di wilayah Kabupaten Banyumas naik Dengan kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi. Live di Kompas TV. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan Anda. Bangkit, bergerak, dan gelorakan semangat di pagi hari dengan berita dan informasi olahraga terkini. Halo sahabat Pagi Sport Lovers, kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga di Kompas Sport Pagi. Saya Gita Maharkas. Bersama Kompas Sport Pagi, setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang pas. berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita jumpa lagi dalam acara Mutiara Iman Kristen bersama saya, Pendeta Marta Kakisina, STH. Sebelum kita ada dalam perenungan kita memaknai kebenaran firman di saat ini, kita melandasinya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Kristus, firman yang hidup, saat ini kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan dan waktu untuk belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu dalam acara Mutiara Iman di saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15, ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-8. Bunyi firman Tuhan bagi kita pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, setiap orang percaya dalam kehidupannya harus punya kualitas dalam tindakan perilaku sebagai anak-anak Tuhan. Maka bagian firman ini mau mengajarkan kita tentang kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, sehingga kehidupan kita di dunia ini tidak sia-sia, tetapi kita hidup untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk berbuah itu, kita perlu memiliki setiap apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal itu juga yang diajarkan oleh Yesus lewat bagian firman yang Dia sampaikan dalam perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Seseorang dikatakan berbobot dalam segala hal, baik perilaku, tindakan, dan yang lainnya, apabila dalam kehidupannya dia memberi buah. Itulah intisari dari perumpamaan Yesus tentang pokok anggur yang baru saja kita baca dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Bahwa tidak penting berapa umur kita, berapa usia kita, tetapi yang terpenting dalam kehidupan yang kita jalani, dalam setiap tugas tanggung jawab, harus kita menghasilkan buah untuk kemuliaan Kristus di tengah-tengah panggilan kehidupan kita di dunia ini. Dalam bagian firman ini, Yesus menggambarkan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapaknya adalah pengusaha dari kebun anggur itu. Setiap ranting adalah murid-muridnya, yaitu kita yang mengaku percaya kepada Kristus dan mengikuti Kristus dalam kehidupan kita. Yesus memberi gambaran dalam bagian firman ini bahwa dengan tetap setia pada Yesus sebagai sumber kehidupan, maka kita sebagai anak-anaknya akan menghasilkan buah dalam setiap tanggung jawab, tugas, pengabdian, dan pelayanan yang kita lakukan. Kita dilukiskan oleh Tuhan sebagai ranting-ranting yang harus menghasilkan buah dari pokok itu sendiri, yaitu Kristus. Allah dilukiskan sebagai tukang kebun atau pengusaha kebun itu yang setiap saat memelihara ranting-ranting itu supaya tetap menghasilkan buah.
Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Masih bersama saya, Pendeta MK Kisina dalam acara Mutiara Iman Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus menggambarkan dan berbicara dalam bagian firman ini tentang 2 macam ranting, yaitu ranting yang menghasilkan buah dan ranting yang tidak menghasilkan buah. Dalam ayat yang keempat, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Ayat ini mau menggambarkan dan menjelaskan bagi kita bahwa setiap kita yang tinggal di dalam Kristus, mendengar firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya, dan melakukan firman-Nya, maka dia akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Setiap kita yang tinggal melekat pada Kristus sebagai pokok, maka kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tinggal di luar Kristus, kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Dan jika kita tidak dapat melakukan apapun, firman Tuhan berkata selanjutnya bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Firman ini mau mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya bagaimana kita tetap hidup memaknai setiap peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita untuk hidup dan memuliakan Tuhan lewat perkataan, perbuatan, pikiran kita, dan dari situ kita harus menghasilkan buah kemuliaan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Tentang panggilan pelayanannya saat dia menjadi Rasul Kristus. Dia berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah.
Itu berarti bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan terpanggil untuk menghasilkan buah kebaikan bagi sesama dalam kehidupan kita. Dan untuk menghasilkan buah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus, menetap di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, mendengar firman-Nya, dan melakukan firman-Nya di sepanjang kehidupan kita. Tetapi barang siapa yang tinggal di luar Kristus, tidak menetap di dalam Kristus, maka dia akan menjadi ranting yang kering, yang dicampakkan, dibakar, dan dibuang. Itu berarti kita tidak punya nilai apapun dalam panggilan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita ketika kita berada di dunia ini sebagai anak-anak-Nya. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus yang harus menghasilkan buah dimanapun kita berada. Buah yang baik, buah yang matang, buah yang manis untuk dikecap oleh setiap orang, yaitu buah-buah roh yang harus menjadi hasil dari setiap kualitas hidup yang kita nampakkan sebagai anak-anak Tuhan yang punya relasi hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pokok dan ranting adalah bagian tanaman yang tidak dapat terpisahkan. Pokok dan ranting menggambarkan hubungan yang sangat erat. Demikian pun Kristus menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya dengan Dia sebagai pokok dan ranting. Ketika kita yang diibaratkan dan dikiaskan sebagai ranting yang tinggal melekat pada pokok atau Kristus itu, maka hasil dari kehidupan kita adalah kualitas hidup yang berkenan bagi Dia dalam setiap panggilan hidup kita. Karena itu kita diminta untuk tetap tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya, melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka apa saja yang kita minta akan kita terima sesuai dengan apa yang Dia jaminkan dalam ayat 7 bagian firman kita. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu berarti bahwa ada jaminan dari setiap apa yang kita lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Saudara, tetaplah bersama saya dalam program Mutiara Iman Kristen. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
Isu terkini perpolitikan tanah air. Kita sudah tidak ada lagi yang pusing soal pemilu, mengapa kita tidak lebih mengoptimalkan kerja-kerja legislasi di balai? Yang paling penting apa hasilnya? Kemiskinan berkurang. Diulas oleh dua pandangan berbeda. Tadi mengatakan sama baiknya, tapi kemudian yang ini jauh lebih buruk. Saya tidak percaya bahwa efektivitas kerja dari suatu pemerintahan ditentukan Dua oleh arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, masih bersama saya, Pendeta MK Kisina, dalam acara Mutiara Iman Kristen. Bapak, Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus minta pertolongan Tuhan. Sebab tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan, kita tidak akan dapat menghasilkan yang terbaik dari apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Karena itu, mintalah Roh Kudus untuk memimpin, menuntun, dan membimbing, supaya kita akan mampu menghasilkan kualitas hidup yang baik sebagai anak-anak Tuhan lewat buah-buah kemuliaan yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, tetapi harus dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Sebab apapun yang kita jalani dan gumuli dalam kehidupan kita tidak terlepas dari pertolongan dan campur tangan Tuhan itu sendiri. Karena itu, mari kita selalu membangun hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Tinggal menetap, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Karena itulah yang Dia kehendaki. Sehingga kehidupan kita yang Dia anugerahkan bagi kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kita akan menjadi berarti ketika kita hidup dan melakukan tugas tanggung jawab kita yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kita. Dan di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kita, kita menghasilkan buah-buah kemuliaan bagi sesama dan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan memberi kita kekuatan, pedoman untuk menjalani kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita di dunia ini. Mari kita hidup untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan dalam panggilan pengutusan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan kiranya kita mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dimanapun kita berada, sebagai bentuk dan buah dari tanggung jawab dan panggilan kita untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Kita akan berdoa menutup perjumpaan kita di acara Mutiara Iman Kristen saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk waktu ini ketika Engkau memberi kami kesempatan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menjadikan kami untuk mampu menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kami lewat tutur kata,
perbuatan dan tindakan hidup kami. Kami minta Roh Kudus-Mu terus menopang dan menyokong kami Bapa, supaya kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami tidak menjadi sia-sia, tetapi akan memiliki kualitas yang baik dalam iman kami ketika kami tetap berpaut, bersandar pada Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menuntun kami di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu kami selalu undang untuk menuntun kami menjalani hidup di dunia ini. Amin. Demikianlah acara perenungan kita, pemaknaan kebenaran firman dalam program Mutiara Iman Kristen saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh pergumulan kehidupan kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Shalom. Kompas TV, independen, terpercaya. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya. Mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Lazis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam cerita rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV.